Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua sudah tahu lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidin tuding siapa ya? Kok tiba-tiba membuat pernyataan yang agak mengejutkan gitu. Ya, ada orang besar di balik isu tentang ijazah palsunya dan juga penggulingan atau pemakzulan anaknya. Siapa sih orang besar ya yang ada di balik isu ijazah palsu, ya? Siapa coba? Ngaku aja, ya kan? Apakah Rismon Sianipar itu punya orang besar di balik Rismon yang membiayai semua kegiatannya, karena Rismon itu kesana kemari, ya? Dilacak aja, ya kan? Gampang kan? Kalau punya polisi, punya aparat dan lain sebagainya yang tunduk kepadanya itu dilacak aja. Dapat duit dari mana ini Rismon? ya kalau Rismon sendiri kan ngakunya orang besar yang mendukung dirinya itu ya netizen itulah orang besar itu, karena dukungannya secara moral, harapannya kepada Rismon, dan juga ya akhirnya menjadi tercerahkan gara-gara penjelasan Rismon itu berkenaan dengan ijazah palsu, ya kan? Roy Suryo kayaknya juga nggak jauh-jauh beda, ya. Dokter Tifa juga seperti itu, beberapa pihak juga begitu. Nah, memang ini mereka kalau jalan ke Jogja, ke Solo, bahkan Egy Sujana itu sampai ke London dan lain sebagainya, itu pakai duitnya sendiri atau paling patungan gitu loh. Ya, kalau Egy Sujana kita tahu lah, ya kan, ekonominya juga nggak kaya-kaya amat. Yang paling kaya itu Rismon sama Dokter Tifa. Kalau Dokter Tifa sebagai dokter berikan konsultasi dengan ini dan lain sebagainya, cukup punya nama besar. Rismon punya royalti dan lain sebagainya. Lalu siapa yang dimaksud dengan Jokowi? Ya kan? Apa netizen yang dianggap sebagai orang besar? Atau satu person, satu tokoh, atau apa? Jokowi ini bikin ketawa aja sama kita-kita ini, ya. Mana ada orang besar kalau dibanding dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Yang dimaksud dengan orang besar itu adalah orang yang punya kekayaan tidak terbatas misalnya, atau yang bisa dicium tangannya oleh polisi atau bahkan presiden. Itu mau cium tangannya, itu orang besar itu. Menurut versinya politik yang ada di Indonesia. Kalau orang besar, orang yang mulia di sisi Allah, ya sudah barang tentu orang yang bertakwa, yang bisa memanifestasikan imannya ke dalam semua aspek kehidupan umat manusia. Itulah orang yang paling mulia, yang paling besar sisi kemanusiaannya gitu. Tapi kalau orang besar yang dimaksud Jokowi, saya yakin bukan orang yang bertakwa kan, tapi orang yang punya pengaruh, punya power, ya, yang bisa memerintah semuanya. Kalau itu yang tampaknya menjadi sasaran, tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud adalah Prabowo, ya kan? Ya, kalau dihitung di Indonesia ini siapa orang besarnya? Kalau yang menuding itu adalah Jokowi, apa Tri Sutrisno? Enggak juga kan? Apakah jenderal-jenderal pensiunan itu? Enggak juga, ya kan? Yang punya power adalah Prabowo. Duitnya sekian triliun. Itu yang dilaporin gitu. Yang enggak dilaporin ya bisnisnya di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi itu kan tunduk sama Jokowi. Jadi heran gua kan,
kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Jokowi itu, ya. Orang melakukan kenapa isu ijazah palsu ini, ya, terus digulirkan karena memang Jokowi sendiri sebenarnya tidak punya etikat baik. Kalau memang dia itu punya ijazah asli, tunjukkan saja gitu loh. Nggak usah nuding ada orang besar di balik ini dan itu. Biarkan saja ada orang besar ini dan itu. Tapi kalau ente punya ijazah asli, nih ijazah asli saya periksa sampai ke ujung dunia, sampai ke Antartika pun saya nggak takut misalnya. Enak kan jadinya, ya, berani gitu loh. Tapi kalau memang tidak berani menunjukkan ijazah aslinya karena memang nggak punya, ya sudah minta maaf saja kepada rakyat, kemudian siap mempertanggungjawabkan, misalnya di penjara. Ya udah, kamu pakai siapa yang bikinkan ijazah palsu ini, tim dari Solo kah, kerjasama dengan orang-orang di Pasar Pramuka kah, atau dengan siapa? Ya itu semua, ya sudah masuk penjara semua, ya kan? Kenapa diloloskan oleh KPU? KPU menerima duit misalnya, ya sudah KPU-nya masuk. Terus siapa yang melindungi dan masuk semua saja kan? Santai hidup ini, ya kan? Kalau mengakui kesalahannya itu. Kalau enggak, kemudian mengerahkan begitu bejibun banyaknya termul-termul dan lain sebagainya, habis triliunan rupiah dan terus-menerus digugat di berbagai tempat. Ya, di Jogja, di Solo, di Jakarta, di Mabes, Polda, Polres, menggugat semua, dilaporin tuh Jokowi. Capek kan hidup seperti itu? Enggak juga sih ya, karena Jokowi banyak katanya, kata sejumlah pihak ya, banyak orang yang menyerupai Jokowi yang mengambil peran untuk itu, tapi semuanya tidak berani masuk ke dalam pengadilan untuk adu argumentasi, membenarkan mana yang ya, mana fakta tentang ijazah itu. Nggak ada yang berani. Ya, itu anehnya, ya kan? Masa takut sama pengadilan, tapi biasanya maling semuanya itu takut sama pengadilan. Kalau soal Gibran, sebetulnya memang sudah selayaknya dimakzulkan karena persoalan MK membuat terobosan hukum dan lain sebagainya itu betul-betul tidak memenuhi standar kaidah hukum dan etika bernegara yang benar gitu loh. Apalagi Gibrannya plonga-plongo kayak begitu. Orang tuh sebel melihat Gibran, Wi. Ya, nggak usah nekat deh. Mau dipermak kayak apa kalau nggak ada otaknya, gimana itu? Nggak bisa. Itu, ya. Ya, tetapi ya tidak tahu. Bagusnya ngaku saja. Kan Jokowi bilang, semua orang juga sudah tahu. Nggak tahu kita yang dimaksud orang besar yang mendukung ijazah palsu itu diungkap ke publik itu nggak tahu, kecuali netizen. Jokowi bisa nggak membuktikan tudingannya itu? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.